Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, hai, jumpa lagi di channel YouTube Mbak Hoir. Saya akan mulai berbagi informasi tentang perkembangan tahapan Pilkada tahun 2020 di Provinsi Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas tentang verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang akan mengikuti Pilkada 2020 di Provinsi Lampung. Ada 4 bakal pasangan calon yang sudah menyerahkan dukungannya kepada KPU. 2 pasangan calon di Kota Bandar Lampung, yaitu Insinyur Haji Firmansyah dengan Profesor R.A. Bustomi, kemudian Dr. Ike Edwin bersama Dr. Zamzanariah. Untuk Kota Bandar Lampung ini jumlah minimal dukungan yang harus memenuhi syarat yaitu 47.864. Kemudian satu pasangan calon di Kota Metro yaitu Dr. Wahdi bersama Komaruzzaman. Jumlah minimal dukungan yang harus memenuhi syarat yaitu 11.432. Kemudian satu pasangan calon lagi di Kabupaten Lampung Timur yaitu Sugianto dengan Mas Rizal. Syarat minimal dukungan yang harus terpenuhi adalah 59.262. Nah, itu adalah 4 bakal pasangan calon perseorangan yang akan diverifikasi oleh KPU. Sahabat sekalian, semoga konten-konten yang nantinya saya bagikan bisa bermanfaat. Saya juga berharap respon balik dengan cara like, subscribe, comment, and share channel YouTube Mbak Hoir. Sahabat-sahabat, verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan ini dilakukan selama 14 hari sejak syarat dukungan diterima oleh PPS. Verifikasi faktual ini dilakukan terhadap dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi sebelumnya KPU sudah melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon, yang selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk diverifikasi faktual oleh PPS. Sahabat-sahabat sekalian, setelah PPS melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, kemudian hasil verifikasi faktual itu dilakukan rekapitulasi. Jadi dikumpulkan semuanya, direkap hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan dari PPS ya. Setelah dari kecamatan, maka rekapitulasi selanjutnya di tingkat kabupaten kota. Setelah itu, apabila dari syarat dukungan yang diserahkan kepada KPU dan diverifikasi faktual oleh PPS, setelah direkap ternyata kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota sebagai syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan, maka dinyatakan belum memenuhi syarat dan masih ada waktu untuk perbaikan. Tapi misalnya setelah direkap dan dukungan dinyatakan sesuai atau cukup dengan jumlah syarat minimal dukungan, maka syarat tersebut sudah bisa digunakan oleh bakal pasangan calon nantinya untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang akan mengikuti Pilkada tahun 2020. Jadi masih ada juga ruang untuk perbaikan nantinya bagi bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan. PPS melakukan verifikasi faktual dengan menggunakan metode sensus, yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada
bakal pasangan calon perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli. Jadi PPS itu mendatangi tempat tinggal penduduk ya, penduduk yang mendukung, kemudian mengecek, mencocokkan kebenaran antara nama, alamat, kemudian setelah cocok antara nama, alamat dengan identitas asli, maka kemudian PPS juga melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan apakah benar mendukung atau tidak mendukung. Nah, ketika yang bersangkutan menyatakan mendukung, bahwa benar dia mendukung bakal pasangan calon tersebut, maka dukungan tersebut dinyatakan syah dan memenuhi syarat. Nah, apabila pendukung yang didatangi oleh PPS dikonfirmasi, kemudian menyatakan tidak mendukung, maka yang bersangkutan harus menandatangani berita acara BA5KWK. Ketika yang bersangkutan tidak mau menandatangani BA5KWK, maka dukungan itu tetap dinyatakan sah dan memenuhi syarat oleh KPU. Tetapi jika pendukung tersebut menyatakan tidak mendukung, maka dan dia menandatangani BA5KWK, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, selain daripada menyatakan memastikan kebenaran, PPS juga memastikan bahwa tidak ada dukungan ganda yang diberikan oleh pendukung kepada dua bakal pasangan calon. Jadi, selain memastikan kebenaran, kemudian mengkonfirmasi dukungan, PPS juga memastikan nih bahwa dukungan yang diberikan itu hanya kepada bakal pasangan calon. Jika kemudian didapati bahwa nama tersebut, pendukung tersebut terdaftar di dua syarat dukungan yang diserahkan oleh dua bakal pasangan calon, maka harus dikonfirmasi lagi mana yang dinyatakan mendukung, pasangan calon yang mana yang didukung. Nah, setelah dikonfirmasi yang didukung adalah pasangan calon A, maka yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan calon A. Kemudian untuk pasangan calon B dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungannya. Jadi selain menyatakan kebenaran, memastikan kebenaran, juga memastikan bahwa tidak ada dukungan ganda yang diberikan oleh pendukung kepada dua bakal pasangan calon atau lebih. Kemudian dalam mendatangi setiap tempat tinggal penduduk, PPS juga memastikan dalam verifikasi faktual itu bahwa yang bersangkutan bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, kemudian bukan PNS, bukan penyelenggara pemilu, bukan kepala desa, dan bukan perangkat desa. Apabila ditemukan bahwa pendukung tersebut adalah masuk kategori yang 6 tersebut, maka syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena memang 6 subjek itu dilarang memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, jadi pada saat PPS sudah turun ke lapangan, sudah mendatangi alamat yang tertera, kemudian tidak dapat menemui pendukung yang bersangkutan, maka PPS berkoordinasi dengan bakal pasangan calon atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk mengumpulkan pendukung di satu tempat paling lama 3 hari sejak tidak dapat ditemui. Jadi apabila hari ini datang ke rumah yang bersangkutan kemudian tidak dapat ditemui, maka paling lambat 3 hari sejak ditemui itu bakal pasangan calon diminta untuk mengumpulkan dalam satu tempat. Nah, setelah dikumpulkan oleh bakal pasangan calon atau tim penghubung, maka baru diverifikasi faktual oleh PPS, dikonfirmasi apakah menyatakan dukungannya atau tidak menyatakan dukungannya kepada bakal pasangan calon yang tertera dalam syarat dukungan. Apabila pendukung tidak hadir, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis dalam kolom model B11 KWK perseorangan.
Tapi apabila hadir dan menyatakan dukungannya, maka verifikasi dukungan tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Dalam melakukan verifikasi faktual ini dalam kondisi apapun tetap memperhatikan protokol COVID-19. Nah, sahabat sekalian, dalam hal kondisi tertentu, misalnya ada pendukung sakit atau berada di luar wilayah dilaksanakan pemilihannya, misalnya pendukung yang ada di Kota Bandar Lampung, tapi ternyata pada saat verifikasi faktual ini yang bersangkutan ada di luar kota, di kota Metro misalnya atau Lampung Timur, maka bakal pasangan atau tim bakal pasangan calon menyerahkan surat keterangan atau dokumen yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan betul sakit atau berada di luar daerah wilayah dilaksanakannya pemilihan. Kemudian PPS melakukan panggilan video dengan pendukung yang dihadiri oleh pengawas desa atau kelurahan. Nah, video ini, panggilan video conference ini dalam rangka untuk melakukan verifikasi faktual yang tadi ya, memastikan kebenaran, kemudian pekerjaan, dan juga memastikan ketidakgandaan dukungan. Jadi bahwa mendukung hanya kepada satu pasangan calon. Kemudian apabila pendukung ini tidak dapat dihubungi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimasukkan dalam kolom keterangan model B11 KWK perseorangan. Nah, dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil verifikasi faktual menggunakan panggilan video, maka dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kota dan dihadiri oleh Panwaslu Desa atau Kelurahan untuk melakukan verifikasi kembali. Verifikasi kembali ini terhadap 1. KTP elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan menggunakan video conference itu. Jadi dipastikan di antara foto dengan wajah yang mengikuti video conference. Kemudian yang kedua, keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan. Misalnya yang bersangkutan sedang sakit, maka surat keterangan dari rumah sakit atau klinik dan lain sebagainya itu juga dibuktikan keabsahannya. Jika dalam konfirmasi kembali itu tidak dapat hadir, maka syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis dalam kolom keterangan formulir model B11 KWK perseorangan. Sahabat sekalian, itu tadi bagaimana verifikasi faktual dilakukan oleh PPS. Jadi informasi yang tadi saya berikan semoga bermanfaat, dan tentu saya juga berharap komentar dari sahabat sekalian terhadap informasi yang saya berikan. Nanti juga saya akan mengupdate perkembangan bagaimana verifikasi faktual ini dilakukan di 3 daerah dengan 4 bakal pasangan calon di Provinsi Lampung. Nanti saya akan lanjutkan video tentang bagaimana pengawasan verifikasi faktual ini dilakukan oleh pengawas pemilu. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, gunakan hand sanitizer kemanapun kita pergi, dan selalu gunakan masker, face shield, sarung tangan, jaga jarak, dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga yang rutin, dan yang terpenting adalah istirahat yang cukup. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Mbak Hoyer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.